Dan saya juga dapat kabar, ini KPK sudah mulai memantau dapur-dapur kita. Nah, pesantren malah ribuan. Malah ribuan iya, kan? Di Kediri itu, di Lirboyo misalnya itu puluhan ribu itu. Makannya gimana? Iya. Bisa berdiri dapur di sini tuh izinnya bagaimana? Iya Pak, kita harus ngantongi izin dari Dinas Pariwisata. Kok Dinas Pariwisata? Saya bingung itu. Iya Pak, karena ini catering gitu kan. Terus ada ini nggak komunikasi atau izin dari Dinas Kesehatan misalnya? Nggak perlu Pak, nggak ada syarat itu gitu kan. Tiba-tiba di 2026 Banggar menyetujui bahwa anggaran pendidikan cuma 14% gara-gara digerogoti oleh program makan-makan ini gitu. Makanya sebelum MBG ini berjalan, mereka kan sudah banding itu ke India, ke Brazil. Hasilnya apa? Hasilnya keracunan ini. Gitu kan, gitu. Jadi jalan-jalan mungkin mereka di sana di Brazil. Kenapa? Jalan-jalan doang kayaknya di Brazil. Nah, makanya kalau ini BGN benar-benar studi lapangan, benar-benar belajar ingin menerapkan di Indonesia, kan mestinya banyak hal yang dia peroleh gitu. Kenapa juga tidak belajar di Indonesia? Indonesia juga banyak ya, sekolah-sekolah yang menyediakan makan siang udah banyak sekali. Sekolah-sekolah yang model full day school banyak sekali di Jawa, di luar Jawa banyak. Mereka di kantinnya itu udah menyediakan makan siang gitu. Bagaimana cara mereka menyediakan makan siang? Belajar tuh ke situ tuh. Nggak ada kasus keracunan, zero insiden, sama sekali nggak pernah ada, makanannya fresh. Gimana caranya tuh? Paling simpel pesantren deh ya. Nah, pesantren malah ribuan. Malah ribuan iya, kan. Di Kediri itu, di Lirboyo misalnya itu puluhan ribu itu. Makannya gimana? Iya. Sarapan, makan siang, ya, makan malam itu 3 kali sehari, puluhan ribu itu. BGN mestinya belajar itu ke Lirboyo itu pesantren itu, belajar ke Gontor itu kan, yang juga santrinya banyak sekali gitu kan. Itu bagaimana? Kok bisa nggak ada kasus keracunan, makanannya bisa fresh, manajemen dapurnya bagaimana? Gitu. Daripada belajar ke India, Brasil nggak ada hasilnya keracunan ya kan, gitu. Iya, berarti sistemnya ini harus diperbaiki ya Mas? Ya benar, jadi sistemnya harus diperbaiki. Kemudian ya, semua kebijakan BGN terkait dengan program MBG ini harus transparan dan akuntabel, harus partisipatif, melibatkan anak, melibatkan sektor pendidikan, melibatkan guru, melibatkan masyarakat sipil, melibatkan KPHI untuk perumusan juknis ya, perlindungan anak bagaimana, perlindungan hak anak untuk hidup, keselamatan dan seterusnya. Diajak bicara semua pihak yang berkepentingan. Jangan sampai tadi KPHI datang ternyata Kementerian Kesehatan nggak dilibatkan, Dinas Kesehatan gitu kan. Dinas Pendidikan tidak dilibatkan, sektor-sektor lain tidak dilibatkan. Bahkan saya datang ke dapur juga saya tanya, ini bisa berdiri dapur di sini tuh izinnya bagaimana? Iya Pak, kita harus ngantongi izin dari Dinas Pariwisata. Kok Dinas Pariwisata? Saya bingung itu. Iya Pak, karena ini catering gitu kan. Terus ada ini nggak komunikasi atau izin dari Dinas Kesehatan misalnya? Nggak perlu Pak, nggak ada syarat itu gitu kan. Kemudian dengan sektor pendidikan, karena mau menjangkau sekolah-sekolah, apakah ada koordinasi dengan Dinas Pendidikan, sekolah mana yang prioritaskan, sekolah mana yang didulukan, komunikasi dengan pihak sekolah itu dengan siapa saja? Nggak perlu Pak, kita cukup dengan Dinas Pariwisata, izin keluar, udah kita beroperasi, kita sebarkan ke sekolah gitu. Memang begitu, ya kan salah semua itu gitu kan. Udah ini ya. Iya, lah ketika mereka masak dengan pengetahuan dia gitu kan, yang tadi katanya ahli gizinya fresh graduate yang nggak punya pengalaman dan rekam jejak, ya jadi mereka nggak tahu kapan tumbuhnya belatungnya, nggak tahu dia gitu kan, kapan makanan basinya nggak tahu gitu ya. Itu standar pengetahuan warteg gitu itu kan standar pengetahuan kantin sekolah itu kan, kapan mulai masak dan kapan nggak boleh dimakan karena sudah basi, itu pengetahuan dasar kantin sekolah itu. Tapi kenapa lembaga sebesar BGN yang punya SPPG di seluruh wilayah pengetahuan dasarnya nggak tahu dia? Iya, ditarik pada kasus di Sumsel aja kemarin, kasus keracunan di Sumsel itu gara-gara ikan. Iya, enggak di Sumsel ikannya itu ternyata dimasaknya hari Jumat, dibekukan buat hari Senin. Ya, artinya kan nggak fresh gitu kan. Makanya maksudnya kayak kalau memang ada ahli gizi,
bisa kali dicegah hal-hal kayak gitu kan, karena itu kan sebenarnya bukan niatan mereka untuk meracuni kan, karena ketidaktahuan mereka seperti tadi udah ngomong sama Kak Jasra di Probolinggo juga karena distribusinya lama, nasi yang panas itu jadi berair sehingga menimbulkan bau gitu-gitu. Dugaan saya kenapa itu terjadi bisa jadi orang-orang di dapur ini ya, juru-juru masak itu memang sengaja tidak mau mendengarkan ahli gizi. Bisa jadi. Karena kalau mendengarkan ahli gizi, ini kosnya nggak cukup ini. Ya kan, misalnya kalau misalnya saya mau menyinggung sana juga ya Mas. Ya misalnya ikan itu harus fresh, itu kan harus jelas. Misalnya yang terbaik beli tiap hari. Tapi kalau beli tiap hari tekor, ya kan? Atau sayur misalnya itu harus beli tiap hari. Tapi kalau tiap hari beli dikit tekor, gitu kan? Bisa jadi banyak kalian belum. Iya, bisa jadi ahli gizi jangan banyak didengerin, nggak cukup ini dananya. Gitu. Saya sambil membuka tadi ini yang tadi soal MBG menyinggung anggaran lah ya Mas. Ini sampai di angka 335 triliun ya. Itu gede banget. Nah, kalau Mas Ubaid melihat tadi yang setipis ATM semangka. Nah, apakah ini ada kaitannya bahwa orang-orang yang diarahkan oleh pusat bermain di lapangan juga soal anggaran ini? Oh ya jelas. DPR aja udah menemukan ada ribuan ya dapur fiktif. Jadi terus uangnya kemana? Ini ada dapurnya, ada tagihannya, tapi nggak ada distribusi makanan sama sekali. Ini fatal banget ya. Ini fatal banget menurut saya. Kemudian yang tadi harga yang dikurangin itu terjadi di banyak dapur gitu kan. Dan saya juga dapat kabar ini KPK sudah mulai memantau dapur-dapur kita karena KPK sudah mendapat pengaduan ya dari masyarakat karena masyarakat tidak bisa bicara ya, mereka hanya lewat pengaduan-pengaduan itu dan mereka sudah mulai masuk ke pengaduan-pengaduan KPK soal ternyata harga yang diterima oleh catering-catering yang kerjasama dengan dapur-dapur itu misalnya itu ada pengurangan harga yang sebenarnya sudah diusulkan kurang. Tapi catering nggak mau, pihak dapur atau pihak SPPG nggak mau dengar gitu kan. Sekolah-sekolah juga sudah merasa bahwa makanan yang kita terima ini mohon maaf nggak sesuai standar gitu kan. Ini ada banyak ultra processed food, ini malah banyak makanan-makanan kemasan ya. Ini malah ada sosis, ada burger yang menurut kadar gizi ini mestinya bukan menu ini gitu. Tapi dapur nggak mau mendengarkan, SPPG ini nakal-nakal nggak mau mendengarkan gitu dah. Masyarakat sudah mulai resah dengan SPPG nakal ini, mereka pada lapor ke KPK gitu loh. Dan tentu ini anggaran tidak hanya besar tapi besar sekali gitu. Kita nggak pernah punya sepanjang sejarah Indonesia merdeka ini, kita punya lembaga baru ya kan, belum ada track record yang bagus tiba-tiba disuruh mengelola anggaran terbesar se-Indonesia dibanding dengan lembaga-lembaga lain, dibanding dengan lembaga kementerian-kementerian lain gitu. Apalagi kita punya mandatory spending 20% untuk pendidikan. Gara-gara MBG dan disahkan oleh Banggar kemarin, anggaran pendidikan yang mestinya 20% nyusut jadi cuma 14%. Jadi kalau diusut-usut nih, kami dari kawan-kawan masyarakat sipil sedang berencana melakukan judicial review terhadap undang-undang APBN yang kita anggap menyalahi Undang-Undang Dasar. Karena pasal 31 ayat 4 itu sekurang-kurangnya 20% itu dari APBN dan APBD itu untuk pendidikan. Tapi kenapa ini kita tiba-tiba di 2026 Banggar menyetujui bahwa anggaran pendidikan cuma 14% gara-gara digerogoti oleh program makan-makan ini gitu.